Oke, ada yang mau nanya? Yang nanya kelompok ini dulu, kelompok 3 dan 4. Oh iya, kelompok 3 dan 4 silakan. Kelompok Ya. 3 berarti Albi ya. Albi dan sebentar, cek dulu kelompok. Albi dan Atau Amir. Abi, Amir. Kemudian kelompok empatnya silakan. Kelompok 4 itu Arinda dan Pak Ayi. Oh iya, pokoknya per A. Peraan. Ya, silakan yang namanya dari A. Pak Amir hadir, Pak Amir. Dir, oke, saya dulu mungkin. Ya, Baik. mangga silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Amira Kasim dari kelompok 3 ya dengan Pak Albi. Pertanyaan dari saya tadi yang Pak Adit paparkan tentang ancaman yang didapatkan ketika berada di lembaga pendidikan. Nah, di ini pertanyaan-pertanyaan saya khusus untuk di Timur sendiri ya. Di Timur sendiri karena ini lembaganya yang memang tentunya di lembaga saya itu ada lembaga bukan lembaga saya maksudnya di tempat saya itu ada lembaga pendidikan yang tentunya ini mendapatkan banyak ancaman dari em, baik itu faktor dari luar ya. Tentunya yang tadi Pak Adit sampaikan itu ada faktor eksternal kalau tidak salah ya. Dan bagaimana cara ya untuk kita menghindari yang namanya ancaman terhadap lembaga pendidikan gitu. Karena di Timur sendiri bahkan di hari ini tuh ada serangan dari kaum non-muslim, mohon maaf, serangan dari kaum non-muslim terhadap lembaga pendidikan Islam gitu. Lembaga pendidikan Islam yang berada di kampung kami di antara lembur lah gitunya Cikurang. Nah, itu ada serangan dan memang bukan bukan hanya ancaman saja tapi serangan juga. Nah, bagaimana cara untuk kita karena mungkin di sana Islam itu adalah minoritas sehingga beberapa teknik yang kita lakukan pun memang agak sulit gitu. Nah, itu gimana, Pak? Saya ingin ada diskusi tentang itu juga karena kan ini di sini adalah progres kita tentang analisis lingkungan eksternal itu di lembaga pendidikan. Tentunya di sini lembaga yang diserang ini adalah lembaga Islam gitu, Pak. Terima kasih. Begitu saja dari saya kembalikan pada moderator dulu boleh. Iya, eh, ini dari Pak Amir dari kelompok 3 ya. Kemudian dari kelompok empatnya, silakan. Siapa? Neng Arinda sama Pak Ayi. Apakah ada pertanyaan? Oke, siap, siap, siap. Siap, saya dulu ya. Mangga. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Ini mengenai analisis eksternal terhadap perkembangan pendidikan atau lembaga Islam. Kalau kita lihat eh, bahwa hari ini lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berada di bawah naungan pemerintah, itu tidak jauh lebih baik dari yang di dikelola oleh swasta. Yang kedua, bahwa banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hari ini justru tidak terlalu diperhatikan oleh kebijakan pemerintah gitu, dan sehingga eh, perkembangannya itu tidak begitu baik dibandingkan dengan yang ada di bawah Kementerian dan Kebudayaan. Nah, melihat fakta seperti itu, ke depan seharusnya seperti apa sih lembaga pendidikan Islam itu? Gitu. Nah, ini melihat
tantangan di hari ini, melihat tantangan hari ini, fakta hari ini, bahwa lembaga pendidikan Islam itu tidak jauh lebih baik gitu dari yang eh, yang telah ada gitu ya, apalagi yang ada di bawah pemerintah kementerian gitu kan. Nah, itu sepertinya harus seperti apa sih ke depannya gitu dalam pengembangan. Yang kedua, berkaitan dengan perkembangan teknologi. Pertama, teknologi itu digaungkan dalam dunia pendidikan itu kan di negara-negara barat. Dan hari ini sebetulnya kalau kita lihat negara barat sendiri, bahkan di Cina sendiri, konon katanya itu tidak lagi dalam proses pembelajaran itu menggunakan teknologi. Jadi kembali ke konsep tradisional. Ternyata pembelajaran proses pengembangan dengan konsep tradisional itu lebih dalam proses pembelajaran itu lebih berhasil gitu, lebih cepat keberhasilannya daripada yang menggunakan teknologi. Nah, dalam pengelolaan kelembagaan juga hari ini kalau kita lihat dengan berkembangnya teknologi, manajemen pengembangan itu justru bersifat saya lihat banyak manipulasinya. Banyak manipulasinya. Contoh aja ketika misalnya sekarang sistem absensi dengan menggunakan digital, itu lebih banyak manipulasinya daripada kejujurannya gitu. Ya. Nah, tantangan ini dalam lembaga pendidikan Islam harus disikapi seperti apa gitu mungkin. Menyikapi hal seperti ini. Apakah ini harus dipaksakan seperti itu atau kita tetap menerimanya dengan konsep yang terbuka dan mencoba untuk merubah mindset terhadap teknologi yang kita gunakan itu. Itu mungkin atau seperti apa? Itu mungkin catatan dari saya. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak I atas pertanyaannya. Pak, kita langsung ke Pak Adit ya untuk menjawab pertanyaan pertama dulu dari Pak Amir. Ini mengenai cara menghindari ancaman dari serangan nonis untuk lembaga pendidikan Islam karena di daerah timur itu sebagai mereka itu minoritas. Mangga Pak Adit. Pak Adit open mic. Nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengaran. Si di mute. Baik, terima kasih kepada Pak Amir Akasim atas pertanyaannya. Memang ketika hari ini kita melihat realitas pendidikan Indonesia, memang masih Jawa sentris gitu ya. Kita melihat perkembangan teknologi, pengadaan fasilitas sarana prasarana dan lain sebagainya, kenyamanan belajar dan lain sebagainya, itu ada di Jawa gitu. Nah, ketika hari ini kita berbicara ke Indonesia bagian timur, betul Pak Amir, banyak permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya itu fundamental gitu. Ini permasalahannya mengakar sekali gitu. Ketika hari tadi Pak Amir berbicara mengaitkan dengan sekularisme daripada gerakan itu mungkin ya, kan ini sifatnya sangat fundamental gitu. Nah, adapun kalau menurut pandangan saya, ketika hal itu terjadi, kita berbicara pada ranah analisis SWOT gitu ya. Ketika itu kan ada ancaman, ada sebuah analisis, ada sebuah hasil analisa yang didapat bahwa terdapat ancaman oleh kaum sekuler, kaum yang lain gitu. Yang pertama kita harus identifikasi dulu Pak Amir, bagaimana ancaman yang diberikan. Kemudian ketika sudah kita identifikasi, kita pelajari apakah ancaman-ancaman yang diberikan kepada kami itu bisa kita counter atau bisa kita antisipasi dengan misalnya kita kaji dengan kebijakan dari pemerintah atau regulasi yang memang bisa kita gunakan untuk melawan itu. Misalnya ketika hari ini otomatis kan di timur kan ada lembaga keamanan dan lain sebagainya. Apakah bisa nggak kita menggandeng lembaga keamanan misalnya dari kepolisian atau dari TNI untuk
ikut dalam mengamankan proses pembelajaran. Hal-hal seperti itu yang memang harus diidentifikasi secara lebih lanjut. Kemudian kita hubungkan sekiranya yang bisa mengcounter ancaman tersebut pihak mana, lembaga mana gitu. Kemudian kita sambungkan ke mereka gitu. Kemudian juga eh, diperlukan eh, sebuah strategi untuk memitigasi itu gitu. Memitigasi resiko itu terjadi lagi. Ketika fenomenanya itu terdapat ancaman terhadap proses pembelajaran di Indonesia bagian timur, saya pikir mitigasinya seperti apa yang memang bisa kita lakukan gitu, bisa kita rumuskan. Misalnya kita eh, menciptakan apa kerjasama dengan yang tadi, misalnya dengan lembaga hukum, kemudian apakah bisa kita gunakan pendekatan-pendekatan kultural, misalnya dengan masyarakat-masyarakat di sana yang memang bisa mengendalikan itu gitu kan, dan lain sebagainya. Terus kan tadi juga ditanyakan teh bagaimana bagaimana juga cara menghindari untuk ancaman itu, cara menghindarinya gitu. Sebetulnya kembali ke prinsip analisis yang tadi, ketika kita bisa melakukan analisa identifikasi ancaman-ancaman yang memang terjadi pada lembaga kita, kemudian kita buat sebuah rumusan, misalnya hasil daripada ancaman itu kita punya rumusan mitigasinya seperti ini. Kita bisa menghubungi kerjasama dengan pihak ini dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa terminimalisir. Nah, itu pentingnya kenapa dibutuhkan, kenapa analisis SWOT ini bersifat baik untuk sebuah lembaga, karena itu kita bisa mempersiapkan mitigasi apa yang bisa kita buat ketika ancaman itu akan ada kepada kami, kepada kita, kepada lembaga kita gitu. Apa yang sekiranya bisa kita persiapkan untuk menghindari ancaman itu, untuk menghentikan ancaman itu. Itulah pentingnya kita menggunakan analisis SWOT gitu. Mungkin itu. Yang kedua, gimana Pak Amir? Sedikit sih dari saya segitu, mungkin nanti selebihnya lebih jelasnya sama teman-teman dan Pak Dokter Mulyawan ditambahkan. Bagaimana Pak Amir? Izin moderator untuk menanggapi sebentar saja. Boleh? Kumaha moderator? Yes? Boleh tuh Pak. Nggak boleh, Pak. Oke. Baik. Em, Sebenarnya kalau untuk daerah timur itu ketika ancaman itu bukan ancaman lagi yang seperti biasa. Bahkan ada beberapa orang yang sudah kena panah gitu ya dari kepalanya. Jadi sistemnya adalah main kekerasan kalau untuk di timur. Jadi main panah, terus ada yang dibacok, bahkan ada yang dipotong kepalanya gitu ya. Jadi ketika melakukan suatu pendidikan, bahasanya lah, makanya kenapa sih di Jawa Barat itu banyak orang-orang yang sekolah di sini gitu, terutama saya gitu ya, khususnya saya pribadi. Ya karena satu, ya kita tidak mendapatkan kenyamanan ketika sekolah di sana gitu. Bukan berarti pendidikan di sana ya memang kembali lagi kepada penelitian-penelitian orang lah, dan tentunya betul bahwa pendidikan di sana itu kan memang tertinggal, dan ya sudah dilakukan apa ya kalau bahasa Pak Adi tadi mitigasi atau apalah gitu ya dengan para polisi dan lain-lain, ya polisi lagi bisa dipanah gitu di itu mah gitu. Makanya ketika sudah ada yang seperti itu ya mau bagaimanapun sudah turun tangan dari pihak pemerintah, terus pihak keamanan dan lain-lain. Ya beberapa hari kemudian terjadi lagi gitu. Bahkan sudah ada penandatangan di materai dan lain-lain. Ya, dan ini bukan hanya oknum, tapi antar ini gitu. Maksudnya antar jadi cek urang mah lain saurang gitu. Dan ini bukan satu ini lagi. Ketika terjadi ancaman yang seperti itu ya pendidikan di sana ya tertinggal itu karena salah satunya itu juga. Makanya saya minta pendapat dulu tadi dari karena materi ini berbicara tentang lingkungan pendidikan tadi. Makanya saya bertanya sehingga ketika ada itu bisa saja ilmu yang saya dapatkan bahasa merenan saya itu lagi mencuri ilmu di sini, mencuri ilmu di Jawa Barat untuk diimplementasikan nanti di daerah Nusa Tenggara Timur. Makanya salah satunya di sini manajemen pendidikan saya masuknya itu karena apa? Untuk ya seperti itulah untuk menangani hal yang seperti itu. Dan terima kasih atas penjelasannya mulai dari nanti tadi diantisipasi ada regulasi dengan pemerintah atau pemerintah di sini pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ya mungkin harus ada kerjasamanya juga gitu. Terima kasih Pak Adit, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ya, moderator. oke baik. Kita cukupkan dulu ya sampai sini. Kemudian beralih ke penanya kedua ya dari Pak
Ai. Ini mengenai teknologi. Eh, di Cina aja yang negara sudah maju, yang basis teknologinya bahkan mungkin sekarang menyaingi Amerika, mereka pembelajarannya kembali lagi ke tradisional gitu ya. Nah, bagaimana menyikapi manajemen pengembangannya dengan banyaknya manipulasi dari teknologi? eh, apakah pembelajaran secara tradisional itu lebih baik atau bagaimana menyikapinya? Silakan Pak Adit. Baik, baik, terima kasih Bu Dini atas waktunya. Baik, saya catat kalau nggak salah ada dua poin tadi Pak Ai itu bertanya. Yang pertama itu poin tentang Oh iya bagaimana iya. lembaga pendidikan Islam bisa tetap lebih baik itu dari lembaga-lembaga yang lain yang memang apalagi ya berkaitan dengan apa tadi teh yang di bawah naungan pemerintah gitu kan Pak Ai ya kalau nggak salah. Nah, Oh sebetulnya iya. sebetulnya Antara eh, gimana Bu? Lanjut, lanjut. ya Oh, lembaga pendidikan Islam mungkin yang bernaung di bawah Kemenag gitu ya Pak ya, diinin Betul, lagi betul, betul. lembaga pendidikan Islam betul. yang negeri gitu kan, berarti kalau yang di bawah pemerintahan itu gitu ya dengan swasta. Ya, baik, eh, baik Pak. Kalau ini saya coba jawab secara eh, apa namanya pengalaman saya aja ya Pak ya. Ini saya juga sempat beberapa kali diskusi perihal hal ini gitu. Nah sebetulnya yang membuat kenapa pendidikan di bawah naungan pemerintah lah ya umumnya bisa secara eksistensi bisa lebih rendah dari swasta-swasta yang lain gitu kan. Seperti itu mungkin poin yang saya tangkap. Nah, yang pertama mungkin Pak, karena secara pendanaan keuangan, kan kalau swasta itu, apalagi kalau misalnya kita berbicaranya swasta yang menerapkan eh, sistem pendidikan Islam terpadu gitu ya, kita tahu Pak, biaya untuk operasional pendidikan di salah satu sekolah misalnya yang berbasis Islam terpadu itu rata-rata pasti di atas 20-an dengan biaya bulanan yang di atas satu jutaan lah gitu. Nah, hal itu itu salah satu salah satu dasar kenapa sekolah swasta yang berbasis Islam terpadu dan lain sebagainya bisa berkembang karena memang secara penganggaran, secara realisasi program, terus kemudian aktualisasi daripada visi dan misi mereka kuat gitu Pak. Di samping mereka punya pendanaan di sektor eh, di luar pemerintah, mereka juga kan tetap sama ada beberapa sekolah juga yang memang masih masih menerima bantuan-bantuan dari pemerintah gitu tambah kuat lagi gitu. Sehingga apa? Sehingga apa yang ada pada tataran visi misi, apa yang ada tataran program kerja itu akan lebih mudah teraktualisasikan gitu. Berbeda ketika ketika hari ini kita dibenturkan dengan kenapa ini sekolah yang di bawah naungan Kemenag bisa lebih rendah gitu. Ya bisa saja mungkin salah satunya apa secara gagasan mungkin sudah baik. Mungkin dalam secara pendanaan mungkin bertahap mungkin tidak sekuat lembaga yang swasta gitu sehingga apa realisasinya belum bisa mengimbangi gitu. Mungkin salah satunya itu gitu. Kemudian eh, karena basis swasta itu di orientasinya pada produknya itu pada hasilnya pada siswa gitu, Pak. Kemudian pada orientasinya pada pelayanan. Kemudian yang dikedepankan pasti di mana kualitas guru, sarana prasarana, kemudian penggunaan teknologi, pembentukan program yang berkaitan dengan karakter Islami yang ditopang dengan pendanaan yang tadi saya jelaskan di awal gitu. Sehingga mungkin menjadi salah satu penyebab gitu kenapa sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kementerian Keagamaan ada di bawah mereka gitu. Salah satu dari sekian mungkin dari banyak analisis gitu. Cuman yang saya lihat saya melihat pada aspek itu gitu Pak. Karena kebetulan juga saya juga ada di salah satu lembaga swasta yang memang melihat oh ini selain kita punya pendanaan dari sini kita juga dapat dari sini secara pengaktualisasian program kita lebih leluasa Pak. Kita mau bikin A B C D dan juga lain sebagainya itu lebih mudah gitu. Ketika saya berbicara dengan teman saya yang ada di lembaga di bawah naungan pemerintah serba terbatas semuanya dipetakan ini kamu segini 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 gitu. Kemungkinan mungkin secara potensi pengembangan program dan sebagainya mungkin mereka juga sudah terkonsepnya sudah bagus mungkin hanya saja pada tataran pelaksanaan mungkin memang ada beberapa kendala yang memang
tidak bisa disamakan gitu. Mungkin itu sih Pak Ayi. Kemudian yang kedua tentang beberapa negara, salah satunya juga kalau nggak salah Australia, kalau nggak salah yang memang mengembalikan lagi fungsi buku gitu kan. Terus kalau nggak salah Australia itu di bawah 16 tahun nggak boleh pegang HP. Terus pembelajaran dikembalikan kepada buku teks gitu ya. Nah, saya pikir itu bagian daripada mata pisau teknologi ya Pak ya. Teknologi kan gitu Pak. Ada baiknya, ada juga sisi yang memang mungkin dilihatnya membahayakan gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi hari ini, kalau misalnya kita katakan kalau yang saya pribadi rasakan ketika saya ber bersama AI gitu ya, bekerja bersama AI, saya merasa kemampuan orisinil saya teh jadi hilang gitu Pak. Kemampuan untuk menganalisis lebih dalam itu jadi hilang karena bisa mendapatkan hasil dengan hanya 1-2 menit gitu kan. Mungkin itu salah satu dampak negatifnya kenapa mungkin beberapa negara sudah ngeh mungkin dengan hal itu gitu. Di mana mungkin AI berdampak pada penurunan tingkat kecerdasan, penurunan tingkat analisis mungkin ya, sehingga beberapa negara membuat sebuah kebijakan tersebut. Cuman kembali lagi kita juga tidak bisa lepas daripada apa yang namanya teknologi, di mana zaman yang sekarang sudah aksesnya sudah luar biasa gitu. Kita nggak, kalau disebut nggak bisa lepas Pak. Apa yang bisa kita lepas dari teknologi gitu. Sekarang kita di kantor kita main teknologi, di rumah juga kita main teknologi. Semua aktivitas kehidupan kita berbasis teknologi gitu hari ini. Makanya kembali sih Pak, kembali ke dua dua konsep yang tadi, ada plus minus daripada suatu perkembangan zaman gitu. Mungkin beberapa negara yang tadi Pak Ayi jelaskan sudah melihat bahwa ada dampak buruk nih ketika ini tidak dikendalikan mungkin gitu. Jadi itu Pak Ayi, punten banyak apabila banyak kesalahannya. Selebihnya kita diskusikan dengan Pak teman-teman dan Pak dosen. Terima kasih Bu Dini. Sangat bagus Pak Adit, penjelasannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Ya. Turun nuhun Pak. Ya, baik. Pak Ayi. Terima kasih penjelasannya Pak Adit dan di sesi diskusi ini. Eh, Berhubung kan harusnya hari ini ada 2 penampil, maka kita kembalikan aja ke Pak dosen untuk Ini Pak Abdul Muthalibnya kemana? kurang tahu Pak, tapi udah ngumpulin, tapi sudah kita telepon, kurang tahu juga Pak. Kalau yang Pak Aditya, filenya sudah ada di grup belum? Sudah saya share di grup Pak. Sudah ya? Udah Benar. Pak. Terus yang Pak Abdul juga udah Pak, udah di-share juga. Iya, kalau Pak Abdul ada. Cuma yang Pak siapa? Kalau saya di atasnya Pak, kalau nggak salah Pak. Yang Bu Lulu beda lagi ya? Bukan? Eh, saya coba tandain ya Pak. Ya, ini Pak Aditya. Oh, pakai PPT ya? Pakai PDF ya? Oh Bukan? iya Pak. Oh, nanti saya share Oh, wordnya ya Pak. ya dibuatnya. Siapa? Yang mana nih? Itu Bu Nur yang udah siap ya, Bu Nur Siti. Iya, ya ini. Oke. Jadi ini mungkin saya ambil alih dulu ya, Boleh Pak. moderator. Oke, sebentar. Saya tandai dulu. Hmm, oke, tapi Pak itu Pak siapa? Pak Abdul Muthalib kemana orangnya? Di WA itu Nggak tahu Pak. harusnya Tadi ada Pak. Iya deh. Tadi ya, sempat komunikasi sama saya Pak, minta di-share PPT-nya, cuman sebentar ya Pak. ya artinya kalau enggak dia nggak kelewat ini nggak bisa ikut. Siapa sebentar Nggak Pak. ada apa? Nggak ada penampilan, nggak ada jamaah takhir maksudnya gitu. Ya, di kosor aja sekarang ya Pak. Sekarang aja, jadi harus sesuai jadwal aja sesuai jadwal. Ya. Jadi kalau di kosor kan berdua Pak. Satu kali ini di kosor berdua. Oke, bentar saya lagi cek similarity-nya dulu punya Pak ini nih, punya Pak siapa? Abdul. Tuh, Pak Aditya nih. Dua D. Pak Aditya.
Adul mau layanan naon tadi jalan tadi pulang Jumat ya, bisa layanan naon? Maksudnya pilih nyumbang di Padang gitu mah ieu. Ya, bisa layanan naon terus tugasna dikempelkeun gitu, tapi ya aya ge maksudna kumaha. Oke, oke Bapak Ibu, izin saya untuk share screen ya. Ya, Pak. Pertama, untuk punyanya artikel Pak Abdul dulu deh, saya komentari dulu nih Pak Abdul. Eh, ini ada 23% nih, ya. Pak Aditya 24%. Tapi saya belum komentar dulu isinya. Saya komentar dulu punya Pak Adit yang 24%. Tolong dicatat aja apa aja revisinya. Nanti Siap, Pak. posisi artikel ketika dikirim di di mana sebutnya? Nah, Dikirim ke PJ Google Drive itu jangan sampai menghilangkan histori dari yang sudah pernah dibuat. Jadi Anda harus kirimkan artikel naskah pertama, kemudian nanti naskah kedua, gitu lah, ya. Jadi ada Oh, jadi dibedain revisi-revisinya. filenya, Pak. Kenapa? Filenya dibedain gitu, Pak. Filenya Tidak dibeda jadi dibedakan. 2 file gitu, Pak. Betul, bedakan Oke, filenya. siap, Pak. Nah, kemudian nanti posisinya untuk nama dosennya dicantumkan juga Pak di Oh, sini. baik, Pak. Nah, Siap, Pak. kemudian email saya kan sudah ada ya, alamat emailnya Ada, Pak. jelas. Nah, kemudian, saya komentar dulu pertama, ini jumlah kata nih Pak Adit. Jumlah Siap. katanya baru 4.063. Sementara dalam template jurnal karismatik itu minimal 5.000 sampai 5.000 7.000 ya, Pak. kata. Siap. Ya, tuh ya. Oke, itu yang pertama. Yang Siap, kedua, Pak. Siap. dari sisi eh, ini apa sebutnya eh, ini nih. Dari sisi referensi ini sebetulnya kalau di exclude mungkin bisa berkurang ya. Saya exclude nih, bibliografi saya exclude, quoted text, sentence text, ini 10 kata saja. Ini mungkin bisa lebih kurang. Tuh 18%. Ini udah bagus lah 18%. Tapi ini kalau dilihat Pak Adit, ini banyak Siap, yang Pak. harusnya di parafrase nih. Ini parafrase Baik, aja. Pak. Ini Baik, Pak. copy paste-nya ketahuan banget. Jadi ini kedetek kalau sama Turnitin Pak. Lihat, satu Siap, Pak. paragraf full ini ya sampai sini. Siap, Pak. Nah, ini kalau Anda nggak mau repot, gampang ini di kopi, Pak. di copy, tapi dia salahnya pakai PDF sih ya, tapi bisa Terus lah. saya share tuh, Pak ya, Word-nya, Pak. Boleh, boleh. Nah, nanti setelah beres ini nih. Contoh ini kan tadi banyak ya. Nah, ini di copy sini. Ini kalimatnya juga ada yang ngegantung nih, ngegantung. Dihadapkan Ya, pada Pak. berbagai, ini apa berbagai apa ini? Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, Ya, ini Pak, agak ini, Pak. saya dari Agak sini. kurang itu, Pak. Agak Nah, kurang fokus mungkin, Pak. Mohon maaf. oke. Nah, lalu masuk aja Anda biasakan pakai ke DeepSeek lah. Mohon Oh, oke. parafrase para parafrase naskah di bawah ini menjadi unik dan tidak terdeteksi plagiasi. Wow. Plagiasi. Biar Anda Siap, Pak. tuh gini. Nah, ini tapi ini dirapiin lagi lah. Siap, Pak. Siap, Mantap Pak. ini. Siap. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, jadi nah hasil inilah yang nanti dikopikan masukkan ke Baik, Pak. Nah, Siap, Pak. ini lagi nunggu ya. Oke, nunggu. Nah, sambil lanjut dulu aja deh. Nah, ini tuh. Ini sudah dipastikan pasti beda, Pak. Pasti beda.
karena Baik, mantap. sudah teruji lah. Saya udah beberapa kali nyoba Wih, ya. terima kasih Bang Aplikasinya Iwan. apa? Berbeda dengan yang Dicek ya? kita tulis tadi. Pada pas dicek nanti bakal tidak ada. Tidak Hmm, sama gitu. siapa? Karena sudah diparafrase. Coba lihat nih. Pendidikan Islam adalah salah satu pilar penting Penting. dalam pembentukan karakter dan moral individu. Bawahnya ini, pendidikan Islam memegang peranan kunci dalam membentuk karakter. Nah, itu udah beda-beda kalimatnya. Baik, Pak. Siap. Oke, itu. Lalu apa ya? Saya cek dulu ini. Nah, ini parafrasenya juga diparafrase. Pokoknya merah-merah nanti diparafrase ya. Siap, Pak. Nah, nah ini pastikan yang namanya. Nah, saya komentari dulu nih. Apakah tulisan dari Pak Adit ini sudah sesuai dengan perintah dari template belum? Coba lihat template-nya, Pak. Di template itu kalimatnya begini. Nah, Hmm, pendahuluan itu berisi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, 6. Hanya 6 paragraf. Ya. Nah, 6 paragraf ini nanti berapa jumlah kata-katanya saya berikan clue. Nih, Bapak Ibu, dengan karismatik jumlah kata keseluruhan dalam naskah kan 5.000 sampai 7.000 kata nih. Ya. Ya, Jumlah kata dalam judul maksimal 16. Jumlah ya, kata ya. dalam abstrak maksimal 200. Jumlah kata dalam keyword 5. Jumlah kata dalam abstrak 200. Jumlah kata dalam kata kunci 5. Kalau ditotalkan semua kita ambil maksimal 426 ya. Nah, kemudian ini sebagai salah satu cara saja agar kita benar dalam memberikan kata dalam tiap bagiannya ini Pak. Struktur artikelnya itu kan posisinya adalah pendahuluan nih. Metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan daftar pustaka ya. Nah, untuk pendahuluan coba di angka 1.200 dimaksimalkan. Metode 500. Hasil dan pembahasan 2.500. Simpulan 500. Daftar pustaka ini ancar-ancar aja 300. Ini kalau ditotalkan 4.500. Ditambahkan dengan yang ini sudah 5.000-an. Kan selesai sebetulnya. Ya. Pokoknya kalau naskah Anda sudah 5.000 karakter, itu berarti Anda sudah sesuai. Tapi kalau masih 4.000-an, mau 4.999 itu belum 5.000, Pak. Itu, ya. baik, Pak. Ya, ya. Nah, kemudian yang harus Anda pastikan dalam membuat artikel itu adalah ada rumusan masalahnya, Pak. Karena rumusan masalah inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel. Nah, coba lihat oleh Pak Adit, tulisan Anda yang tadi. Yang ini nih. Saya Iya, Pak. ambil yang penjelasannya. Saya belum bahas yang metode ya, tapi hasil dulu. Nih, hasil. Strategi berasal dari kata Latin bla bla bla, strategi menjawab mengenai bla bla bla. Nah, ini jangan menjelaskan apa ya, teori Teori ya, Pak. di hasil. Siap, Jangan. Hasil Siap. itu, nah makanya saya sampaikan begini buat teman-teman juga ya. Kalau Anda mengambil judul artikel ada nama lokasi penelitiannya seperti di sini SMA Al-Kausar, oke? Berarti kan ada lokasi penelitiannya nih. Berarti Anda harus menjelaskan di dalam template-nya, di dalam metode pasti harus ada lokasinya nih di sini nih. Ya. Kan lokasi di sini sudah ada di sini ya. Saya mau bantu Anda bagaimana cara membuat latar belakang dulu deh. Latar belakang. Sebaiknya Pak Adit, Siap, Pak. Anda harus punya data awal penelitian. Itu yang paling penting, Pak. Ya, harus punya data awal penelitian. Seperti contoh, judul Anda kan ini nih. Saya mau bantu dulu nih. Analisis lingkungan eksternal, Lembaga Pendidikan Islam SMA Al-Kausar. Nah, punyanya Pak Abdul Muthalib itu kan lingkungan internal. Jadi sengaja judulnya satu, tetapi karena dua orang yang membahas, maka tinjauannya
berdasarkan perspektif yang berbeda. Nah, Betul. Anda menelaah dari tinjauan eksternal, sementara yang punya Pak Abdul Muthalib itu internal. Itu. Nah, Iya, Pak. sekarang Anda mengambil judul ini, analisis lingkungan eksternal lembaga pendidikan Islam. Nah, dengan pendekatan SWOT. Coba kita copy ini, masukkan ke DeepSeek, Pak. Nah, ini kan DeepSeek sudah ada ya. Kalau saya sering mengatakan begini ke AI itu, Anda berperan sebagai peneliti dan penulis artikel yang telah berpengalaman melakukan riset dan publikasi bidang manajemen strategik. Nah, saya memiliki topik untuk artikel yang bertopik yaitu berikan saran Anda terkait topik di atas untuk merumuskan masalahnya. Jadi kalau Anda mau menulis artikel, mau menulis penelitian, mulailah dari rumusan masalahnya. Kenapa? Karena rumusan masalah itulah yang nanti Anda akan bahas di dalam tesis, di dalam artikel Anda. Jadi kalau misalkan tulisan tadi, Pak Adit, ini Yap. Anda sebetulnya sedang membahas apa di sini? Iya, betul, Pak. Kan nggak jelas. Masa hasilnya bicaranya langsung apa teh? Kok membicarakan strategi, membicarakan ya buat saya sih wajar aja. Mungkin Anda tidak begitu sering ya. Tapi saya harus mengingatkan kalau menulis nanti harus dimulai. Hasil itu harus apa sih? Ya gitu ya. Nih, Bapak Ibu yang ikut kuliah saya harus tahu menulis metode. Jadi gini, pendahuluan dengan metode, dengan hasil, dengan kesimpulan itu semuanya nyambung, Pak. Nyambung, tidak ada yang terputus. Ya, jangan sampai pajiin-jiin mencek Sundama gitu. Antara pendahuluan ke mana, metode ke mana, namanya pembahasan ke mana. Saya kasih tahu bagaimana cara nanti merumuskan ini Pak, merumuskan apa latar belakang masalah di pendahuluan. Itu salah satunya adalah ketika Anda memastikan dulu apa rumusan masalahnya. Tuh, nih Pak. Oke, pertama identifikasi konteks latar belakang rumusan kok begini ya? Rumusan pertanyaan ini. Apa peluang yang dapat dimanfaatkan adalah dari lingkungan eksternalnya? Apa saja ancaman mungkin menghambat? Bagaimana lembaga ini dapat mengatasi? Ini nih Pak, ini rumusan pertanyaan penelitian ini. Jadi Anda kalau ketemu ini yang nanti mau dibahas Pak. Di hasil ya, Pak. Ini yang nanti akan dibahas. Dibahas di mana? Dibahas di dalam pertama pendahuluan. Kedua yang dibahas juga di dalam metode. Nanti dalam temuan itu pasti harus menyangkut ke sini. Ini kan fokus masalahnya ini nih Pak. Bagaimana faktor-faktor eksternal persaingan antar lembaga dan tuntutan masyarakat mempengaruhi. Ini fokus masalahnya. Kalau ini fokus, ini rumusan masalahnya. Jadi nanti Anda begini Pak. Nih, ini biar Anda jangan pakai AI sembarangan, tapi harus cerdas gitu pakainya, ya. Nah, itu Pak. Itu gini. Ini copy dulu ininya. Ini topiknya seperti ini. Nih. Ini judul lah, langsung judul aja. Nah, kemudian Anda masukkan juga ini fokus masalah. Oke.
Kemudian ini adalah pertanyaan. Pertanyaan penelitian, rumusan pertanyaan penelitian. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini rumusan masalah penelitian, ini fokus masalah, ini judul. Nah, enaknya Pak, nih saya kasih tahu ya, enaknya Anda itu tidak melulu harus eh, ngambil berdasarkan apa yang diberikan oleh ChatGPT atau DeepSeek atau apapun. Sebaiknya Anda mencari. Mencari apa? Mencari referensi. Referensi untuk apa? Untuk dijadikan sebagai bahan di dalam penulisan ini. Saya kasih tahu caranya. Ini eh, Anda masuk ke Google Scholar. Google Scholar saya itu ada tentang manajemen strategik karena saya pernah ngajar manajemen strategik. Nah, makanya saya berharap Bapak Ibu juga mensitasi artikel yang dibuat oleh dosen dengan mahasiswa sebagai cara untuk mengembangkan keilmuan, Bapak Ibu. Caranya gimana? Gampang. Ctrl F, strategi, strategi aja. Nanti tinggal dicari. Nah, mana yang kira-kira pas? Strategi inovatif perencanaan pembelajaran, strategic manajemen. Nah, ini ada. Manajemen implementasi teachers, bla bla bla. Ini ada beberapa yang memang mata kuliahnya apa bukan mata kuliah, temanya tema tentang penelitian ya. Kan bisa citasi Pak. Ini kan kurikulum pembelajaran, strategi pembelajaran berdiferensiasi, bla bla bla. Nah, intinya mah gini Pak. Anda mengutip dulu kutipannya, lalu nanti Anda jadikan itu sebagai cara untuk mensitasi. Gini caranya. Pembelajaran menyusun. Oh, ini apa ya? Oh, bukan ini. Tadi saya. Ah, ini. Extended motivation Cimahi. Nah, ini. Pendidikan Islam, bla 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 bla. Ah, tinggal masuk aja Pak ke artikelnya. Artikelnya nggak publish ya. Ini harusnya bisa bisa terbit ini. Subsidi dulu deh. Wah, ini kalau ini berarti eh, link webnya yang bermasalah nih, jurnalnya yang bermasalah. Ini kalau ini nggak bisa kebuka juga sama tuh kasusnya. Berarti ini kayaknya belum dibayar ininya apa? Eh, ininya hostingnya belum dibayar biasanya. Jadi gini Pak, nah, ini kan udah ketemu judulnya, udah ketemu fokus masalahnya, ini fokus rumusan masalahnya. Kita mau buat dulu gampang. Ini kita buat, Anda masukkan yang tadi. Anda berperan, bla 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 bla. Nah, set, kopikan ini kopikan dulu boleh. Masukkan ke sini. Anda berperan berarti nah, ini kita ganti ini dengan judul. Masukkan ke sini. Nah, tuh. Tuh. Beres Pak, ini kopikan.
Ini lalu masukkan ke DeepSeek, Pak. Nah, Right. jadi nanti yang akan dituliskan oleh si DeepSeek akan menyesuaikan dengan fokus masalah dan rumusan masalah Anda. Gitu, Pak. Disesuaikan dengan judul juga. Gitu. Jadi nggak bakal kemana-mana tuh alurnya. Hmm. Ya, bagusnya lebih bagus lagi kalau misalkan contoh Anda mengutip pendapat dari artikel A, artikel B, langsung dituliskan di sini, Pak. Nah, nanti dia akan mencari artikelnya. Gitu. Jadi Anda sudah, jadi jangan sampai dia sembarangan aja bikin sendiri tuh. Kan ini kan model dia Astari 2021 kan ini tulisan dia sendiri, Pak. Tuh. Tuh ya. Nah, ini kan alternatif solusi. Tuh. Ini bisa dikembangkan lagi, Pak. Kalau memang Anda menganggap perlu dikembangkan. Hmm. Jadi kalau Pak Aditya dan teman-teman semua menggunakan teknologi seperti ini, paling tidak urutannya jadi lurus, Pak. Kalau kita pakai sendiri, bukan berarti, Pak, apa jadi nggak pinter kitanya. Justru hari ini kita jadi co-pilot, Pak. Kita jadi pilot, ini si DeepSeek ini jadi co-pilot kita. Jadi sebetulnya kita juga pinter, Pak. Pinter ngarahin dia. Supaya kitanya jadi lebih pinter sebenarnya. Bagus mana Pak DeepSeek sama ChatGPT? Kalau buat saya bagus ini, Pak. Oh, Kalau gitu. Itu kena ChatGPT nggak berbayar mah boleh, Pak. Kalau ChatGPT oh, gitu. gratisan mah janganlah. Oh gitu ya. Kak, Ya, ini berbayar gratis Pak? ini gratis. Oh gratis ya? Itu gratis, Pak. Ini orang Cina bikin, Pak. Coba Hmm. hilangkan bullet and numbering. Nah, mohon hilangkan bullet and numbering. Mana bullet and numbering ini nih? Ini bullet and numberingnya ini. Ini dihapus. Nah, nanti ini kan baru dari buku ya. Ini buku menurut siapa? Buku menurut dia. Benar apa enggak? Nah, ini yang problem, Pak. Kalau bikin artikel berdasarkan ChatGPT ataupun DeepSeek, kita tidak bisa percaya 100% dengan apa yang mereka tulis. Harus dilakukan penulisan ulang atau mendeteksi satu-satu, Pak. Makanya bukunya ada atau tidak. Benar nggak ngutip itu? Makanya di sini ada bahasa, Pak. AI generated for reference only. Itu kan. Oh, ini masih ada ya. Saya hapus deh. Termasuk tulisan paragraf 1 dan seterusnya. Ini saya mintanya untuk menghapus ininya nih paragraf, tapi sebetulnya bisa aja langsung sih otomatis gampang. Kalau ini kena similarity juga nggak Pak? Kenapa? Tadi cek Turnitinnya gimana Pak? Kalau pakai ini DeepSeek? Relatif nggak kedetek besar, Pak. Oh gitu ya? Ya, Siap Bapak, makasih banget ini. Akan biasanya saya kalau gunakan. kalau kalau dia diposisikan eh, apa? Jadi yang penting itu kan jangan persis sama, Pak. Itu masalahnya. Iya Kalau betul pakai betul. Turnitin nggak kedetek karena memang tidak menggunakan Turnitin AI. Kecuali pakai Turnitin AI lain lagi ceritanya, Pak. Kalau Hmm. Turnitin AI ya habislah, Pak. Semua bisa kedeteksi sama AI itu, Pak. Ya, walaupun kalau pakai AI dengan yang lainnya bisa kedeteksi. Tuh. Wah, ini menghilangkan kata paragrafnya, Pak. Oh. Paragrafnya dihilangkan. Jadi nanti kita kopikan setelah dirapihkan. Jadi proses membuat ini, Pak, saya berani bertaruh. Anda nggak usah repot-repot. Yang penting Anda punya data di lapangannya. Wah, selesai itu, Pak. Bikin artikel itu cepat. Data di lapangan itu Hmm. apanya? Satu, wawancaranya ada nggak? Nah, dua, hasil observasinya punya nggak? Gitu. Yang ketiga, ada nggak hasil studi dokumentasinya ada nggak? Nah, itu tinggal dimasukin ke sini, dia olah, dia rapihkan. Gitu gitu Ini kan gitu gitu. Pak siapa? Pak Adit, Adit Adit. belum saya masukkan yang lain-lainnya nih. Ini belum. Ini baru menurut Kamakola DeepSeek ya. Iya Kita ya. percaya dulu aja. Sebagai bagian dari cara menyusunnya nggak masalah. Ini juga eh, al-kausar mana nggak dijelasin juga kan? Harusnya dijelasin, Pak. Al-kausar mana sih? Tuh.
Nih, oke. Nih, tek lah, tulis di sini. Nah, tuh. Nih, sudah Pak, selesai nih satu. Tapi belum tuntas, belum rapi ya, belum rapi nih. Belum rapi itu kayak gimana? Contoh, ini artikel nih bukan dari artikel jurnal nih. Makanya kalau saya sering pakai AI itu tidak hanya satu Pak, tapi banyak. Salah satunya menggunakan konsensus. Nah, tuh. Nanti ini tinggal dirapikan Pak. Al-Kausarnya, Al-Kausar mana. Tapi secara struktur sudah benar. Ya. Nah, sekarang, ini kan rumusan masalahnya ini nih. Hmm. Nah, fokusnya ini. Judulnya ini. Sekarang saya mau untuk membuat di metode Pak. Metode itu kan ini nih. Kalau di dalam buku pedoman, di dalam template-nya itu, metode itu ini nih. Bagian metode menjelaskan langkah-langkah bla 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 banyak amatnya. Nah, Anda copy aja ini, nih. Shoot, copy. Oke. Ini kita jadikan prompt, Pak. Eh, Nah, Widih. ini prompt metode. Nah, pantesan Bapak nyuruhnya cepet banget gitu. kenapa? Ini harus cerdas. Ya iya, Pak, harus cerdas lah. Nih metode, Pak. Iya benar. Peran sebagai peneliti bereputasi, ya, wih, jiak ini kenapa jiak jika? Jika Nah, kopikan ini bagian di metode, ini juga, kemudian faktor judulnya ini, oke, oh jadi harus dibawa terus Pak ya. di bawah Pak, jangan sampai nggak di bawah. Kalau nggak di bawah dia susah bacanya Pak. Nah, Hmm. saya akan menulis artikel dengan judul, kan Pak. Nah ini fokus masalah rumusan. Nah terus gini, eh, jenis pendekatan penelitian, oke, adalah dengan kualitatif. Nah, Anda jelaskan Pak di sini sebagai bagian dari cara ininya ya, kualitatif. Kemudian jenis kualitatifnya adalah studi kasus Pak. Nah, studi kasus. Kemudian waktu penelitiannya contoh 2 minggu. Anda tulis di sini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh dari 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2025. Nah, kemudian lalu Anda menggunakan wawancara. Teknik pengumpulan datanya dijelaskan di awal, Pak. Teknik pengumpulan data itu menggunakan wawancara, kemudian observasi, dan studi dokumentasi. Nah ini Pak yang rata-rata jarang digunakan pada saat dia riset. Jadi harusnya Anda ketika sudah dapat tugas dari saya itu Anda bikin pedoman wawancaranya, bikin pedoman observasinya, bikin pedoman studi dokumentasinya, lalu ke lapangan cari datanya, dapat datanya dituangkan nanti di sini Pak, gitu. Teknik penggunaan ini studi dokumentasi. Oke. Ini baru teknik pengumpulan data, wawancara dan lain-lain. Nah, sumber datanya siapa saja? Sumber datanya, sumber data itu adalah kepala sekolah. Lokasinya dulu dong. Lokasinya di mana? Adit, lokasinya di Lokasi SMA apa? Al-Kausar. Al-Kausar mana?
Hmm? Padip, Al-Kautsar, Kota Limut, Bandung, Padip. Pak. Kota Bandung. kecamatan apa? Kecamatan apa? Buah Batu, Pak. Buah Batu, Kota Bandung. Kan jelas Pak, jangan sampai Oh, baik, Pak. Siap. kok terus ke Sukabumi sih? Kota Bandung. Kemudian sumber datanya kepala sekolah, terus wakil Guru. kepala, wakil kepala dulu Pak. Wakil kepala bidang kurikulum, kemudian guru 2 orang, kemudian siswa, siswa 2 orang lah. Siswa, 2 Pak. orang. Nah, Oke. tuh Pak, Siap, Pak. kan udah ketahuan nih. Nah, kita kopikan ini Pak, metode. Nah, copy ini. Nah, mohon, nah di sini tulisnya Pak, mohon bantu buatkan bagian metode dengan jumlah kata 500 buah menggunakan kriteria sebagai berikut. Nah, kriterianya ini nih, template Yang atas ya, Pak. Iya, Iya. ini copy Betul, Pak. dari Siap. dia sud sampai ke dia, masukkan ke dia Pak. Madap. Oh Pak, Nah, gitu. Lah, Siap, nggak Pak. terlalu hanya beres gancang nulis kia. Nah, yang penting Pak, dikasih tahu yang beginian Pak, yang beginiannya. Ya, ya, Pak. ya. Nah, nanti dia akan menyusunnya sesuai dengan template orang, sesuai dengan ini, sesuai dengan apa prompt yang kita buat, tapi dengan data yang kita berikan. Jadi sebetulnya kalau datanya ada, dia akan ngolahnya gampang, Pak. Yang kerepotan itu kalau datanya nggak ada, terus kita minta, ya dia akan halu akhirnya. Halusinasi, nah dia suka. Jadi tidak terarah. Tidak terarah. Jadi kita yang mengarahkan supaya sesuai dengan keinginan kita, Pak. Apa kita gampang Pak dapetin ini? Enggak juga. Kalau Anda tahu bagaimana rumusan masalah ini dikembangkan dengan membuat wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang benar, itu bukan persoalan mudah Pak. Karena ini dikembangkan menjadi teknik yang lebih berat lagi. Oh ini lagi misi Pak. Ini biasa memang kalau DeepSeek begini Pak. Suka ada sibuknya gitu. Kalau Anda mau kita pindah ke ini lain bisa. Namanya Queen. Anda sudah pernah dengar? Belum. Belum, baru Pak. Baru ya. Ada Queen. Namanya Queen, chat.queen.ai. Queen. Nih, chat. Nanti ini juga mau ini dulu nih. Verifying dulu. Tuh Pak, metode tuh. Ini nulisnya lengkap. Iya, benar. Penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis lingkungan eksternal, bla 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 bla. Studi kasus dipilih karena dia yang memberikan penjelasan ini. Tuh, dirapihkan Pak tulisan. Kemudian lokasi ini didasarkan pertimbangan naon. Nah, kan dia berikannya. Subjek penelitian, informan kuncinya yaitu kepala sekolah, wakil. Itu kan jadi rapi Pak, enak. Ya. Teknik pengumpulan data digunakan wawancara, semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Wawancara, bla 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 bla. Instrumennya seperti apa? Proses analisis datanya seperti apa? Untuk memastikan keabsahan data dilakukan triangulasi. Nah, kayak kudu diketahui kumaha caranya triangulasi dilakukan. Kemudian dengan menggunakan metode ini diharapkan tuh. Ini kopi Pak. Set. Jadi metode Pak. Pindahkan ke dia itu. Tadi kan ini simpen ya, tak? Tuh ini kan pendahuluan nih. Nah, pendahuluan ini metode Pak. Oh, ini tinggal dirapikan aja kalau udah kayak gini. Nah, kalau Anda tidak mau capek 2 kali, gampang Pak caranya supaya bisa nulis ini tidak harus ngetik ulang. Sudah tahu belum? Kita. Belum, Pak. Apa? Dia sebutkan template langsung Pak. Kalau memang sudah rapi ya,
Ini di Ya, copy, ya. di copy ini. Ini di copy, masuk ke oh, ini apa ini? Tujuan oh iya, ini harus dihapus dulu ini. Hmm. Nah ini sebetulnya teknik Word dasar ini. Hmm. Di, nah, kelewatan ini. Set, Ctrl C, masukkan ke template-nya Pak. Template-nya kan ini nih pendahuluan ya. Ya. Saya perkecil dulu deh. Nah, ini di blok sampai dengan sini. Salah. Di sini di blok. Lalu kontrol kanan, klik kanan, ada A nih, paste A. Tuh, itu tulisannya rapi Pak. Baik, Pak. Siap. Dulu kukumaha deui. Tuh. Nah, tinggal metode nih. Tadi kan metode sakieu tah. Ya, ya. Kalau Anda pengen tahu jumlah kata ini ada 1000 atau tidak, gampang. Ini di copy, kemudian masuk ke eh, apa? Count words. Nah, ini banyak sih cara ngukur word. Hmm. Ada belum? Oh, saya jarang kayak ini padahal. Coba. Word counter. Ah, nah ini. Cukup. Tuh, hanya 600 Pak. Masih kurang berarti. Ya. Kalau tadi yang apa tadi? Metode penelitian ini ya, saya copy. Nanti Anda masukkan referensinya. Oke. Pengen dimasukkan ke template harismatik. Nah, nih, klik kanan. Ada A nih. Keep text only. Tuh. Tinggal dirapi, Pak. Ah, tuh. Kok banyak Pak ininya apa metodenya? Ya kalau memang ternyata itu yang diminta sesuai dengan pedoman, tidak masalah. Ini ada 518 nih katanya. Ngepas lah 500. Tuh. Metode ini kenapa jadi panjang? Karena kita membutuhkan penjelasan yang jelas. Nah, sekarang hasil, Pak. Nah, kalau hasil berarti Anda harus menuliskannya berdasarkan rumusan masalah. Ini nih. Hmm. Tuh, Pak. Ya. Hasil berisi data lapangan yang diperoleh dari kuesioner, survei, dokumen, wawancara, observasi lainnya. Lain dapat dilengkapi dengan tabel dan lainnya. Ini kan masalahnya kita nggak ada datanya nih, ya. Betul, Jadi Pak. ceritanya kalau ada datanya enak sebenarnya. Kalau nggak ada datanya gimana? Bisa ke naon teh dikembangkan, gitu. Bisa aja. Cuma pasti halu. Sekali lagi pasti halu ya jawabannya. Contoh ya, saya buatkan di sini nih di dokumen ini tentang bagian hasil ya, hasil. Kita bikin promnya dulu Pak, promnya dulu, hasil, prom. Nah, ini kan dibawa lagi nih, yang tadi teh nu judul nu naon tah. Ini mah harus lengkap lagi, disesuaikan dengan ini. Masukkan ke sini Pak, hasil. Kita berikan keterangannya dulu. Anda berperan, artikel.
Fokus masalahnya ini, rumusan-rumusannya, pendekatan problem kasus, wawancara, lokasi, sumber data. Ini. Nah, dibahas lagi ya. Buatkan narasi berupa paragraf, paragraf, paragraf yang sistematis untuk menyusun bagian hasil kurung buka result dengan oke, berdasarkan data di atas, buatkan narasi berupa paragraf dengan ketentuan atau kriteria sebagai berikut. Ini kriterianya, Pak. Menyusun. Ah, Pak, set. Ini tadi, Pak. Nah, enaknya itu kalau kita punya datanya. Wawancaranya betul. apa saja, tentang apa, dihijikan, disatukan, kan disusun. Itu jadi sistematis, Pak. Ini kayaknya perlu khusus Pak nih belajar nih Pak. Saya sering ngadain webinar-webinar begini, Pak. Karena apa? Penting. Iya benar Pak. Penting, gampang sebetulnya. Yang penting punya Kan data. ada tindakan saja. Ini kita Iya, nggak punya data ya. Kita halu menurut dia saja. Halo. Jawabannya model kumaha. Tuh. Ini halu, Pak. Hasilnya halunya Iya. tidak berdasarkan data di lapangan. Ini kok malah data di lapangan. Tuh. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa kemudian cok, namun anu punya Pak Adit kan tadi ngejelaskan strategi. Nah, kan tidak ada hubungannya langsung dengan fokus masalah aja, rumusan masalah, Pak. Benar nggak? Ya betul. Tuh. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan nah ini disusunnya berdasarkan temuannya. Ada peluang, ada ancaman, ada strategi itu. Pak, halu teboga data bisa nyen halu, Pak. Coba bayangkan. Tuh. Mana masalahnya datanya banyak sih dina servernya banyak data. Iya, tuh. Ini kalau Pak Adit punya data jelas, Pak, berdasarkan wawancara seperti apa, itu jauh lebih ini lagi, lebih bagus lagi hasilnya. Nih, ini teh baru satu ya. Nih, sekarang kita jelaskan apa? Ini kan ininya nih hasilnya. Sekarang kita buat apa? Terakhir. Pembahasan, Pak. Pembahasan juga lihat di sini ada template-nya nih. Pembahasan adalah jawaban dari ini di copy, Pak. Copy. Tuh. Kemudian subkan ini kan kita jadi nyen prom lah, Pak. Nyen prom. Ya, Pak. Oke, gitu tak. Nah, ya judul. Kalau saya tidak pernah meninggalkan ininya, karena buat saya ini penting untuk bisa dijadikan sebagai data awal dia. Ini kan ganti ya, Pak. Berdasarkan data di atas, buatkan narasi berupa paragraf untuk menyusun bagian pembahasan. Ini, Pak, pembahasan. Kurung buka discussion. Discussion. Dengan ketentuan atau kriteria sebagai berikut. Kriterianya memang hapus, Pak. Dia bisa ditutup. Kita hapus dulu deh ini. Karena pembahasannya di atas sudah dijelaskan dia. Dina dipsiknya, Pak.
Ini aja dulu dah. Berdasarkan data-data, oke, ini copy saja. Kemudian Anda masuk lagi ke sini. Berdasarkan data, berdasarkan hasil penelitian yang Anda jawab di atas, buatkan narasi berupa paragraf. Anda bisa minta ke dia menyusun bagian pembahasan dalam 2000 kata. 2000 kata. 2500 kata. Jadi datanya dari sini kan sudah adanya tadi hasil penelitian nih. Dari hasil penelitian di atas kata kita, coba tolong nih dibuatkan pembahasan kriterianya ini nih. Oke, jawabannya bakal detail, Pak. Jadi ayah ngejawab rumusan, ayah ngejawab tafsiran anak kumaha, seperti itu. Tuh, ya. Izin Pak Ya. mau menyampaikan Waktu habis. jika ada informasi tentang webinar aplikasi tentang ini Pak, misalnya Bapak pengisinya boleh Pak diinfokan buat kami. Oh iya, boleh. Terima kasih. Siap. Termasuk nanti untuk Anda kan ada tugas kita ya, menyusun book chapter ya. Ya betul. Iya Pak. Pak. Kalau saya nulis book chapter Pak, bisa hanya 1 jam selesai Pak. Nah itu kasih Nah, ilmunya jadi Pak. cepat. Pakai Almuna, pakai gampang sebenarnya mah. Kalau Anda tahu dari Tekniknya ya Pak, tekniknya, promnya itu mudah. ajarin kita Pak. Bisa. Nih, Pak jadi Ai. book chapter itu rencana saya nanti teman-teman kan bikin book chapter satu orang satu bab. Nanti kita Betul. itu jadi buku Pak, jadi buku. Nah nanti kita tinggal urunan untuk ISBN-nya, untuk apanya, untuk apa. Jadi kuliahnya Siap, Pak. kita menang karya Pak. Siap Pak, siap. Gitu. Pak. Iya Pak, siap. Nih Pak, tuh pembahasan jawaban atas rumusan masalah. Nah, ini yang paling penting di pembahasan tuh jawaban atas rumusan masalah Pak. Tuh. Ya. Jadi kalau ditanya Pak, anu dibahas di pembahasan naon sih? Ya, kita rumusan masalahnya apa? Pahami dulu itu gitu. Nih, rumusan masalahnya. Proses penemuan temuan, interpretasi temuan, hubungan dengan penelitian terdahulu. Tuh dia walaupun datanya halu Pak dijawab kayak nanti. Paling kita menyiapkan datanya. Contoh, Pak Siroj itu ngambil dari artikel jurnal, kemudian siapkan citasinya. Jadi nanti si artikelnya mensitasi data yang kita sajikan gitu Pak. Ngerti itu? Ya. Jadi kita copy dari internet, sebutnya dari artikel jurnal, dikumpulkan ke orang dia harus mensitasi kalimat-kalimat ini. Dia nanti mensitasi kalimat itu Pak. Itu. Jadi jangan polos, tolong buatkan, tolong susun, tolong. Ini tidak ada datanya ya, dia halu Pak. Itu. Oh Pak. Oh ini. Mbak. Tuh Pak. Ini beres nih. Tinggal dirapi-rapi. Nah untuk kesimpulan terakhir ya, Untuk kesimpulan, Anda tinggal buka aja ini Pak tuh promnya. Walaupun promnya ini juga harus diedit ya. Kenapa? Karena kan ini mah bukan prom, ini mah petunjuk untuk template jurnal ya. Nah, Siap Pak. Untuk simpulan. Nah, simpulannya ini dihapus aja. Kayaknya ini perlu disambung minggu depan nih Pak. Oh bisa Pak. Soalnya ini waktunya udah habis, Pak Basru udah masuk. Oh ya, siap. Mohon maaf nih Bapak. Nah, memang saya harus keluar buru. Nih, terakhir dulu nih. Oke, siap. Mohon buatkan bagian simpulan dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini yang kita mau Pak. Dari dulu. Emang belum pernah belajar begini? Belum Pak.
belum Aduh, secara detail seperti ini, Pak. Tekniknya belum Kita Pak. hanya konsep Belum belajar konsepnya secara aja. teknis. insya Allah, ayolah. Jadi ngawang-ngawang aja Pak selama ini. Nah, jadi artikel-artikel yang barusan diupload jangan dulu diperiksa ya, Pak. Nanti kita perbaiki Enggak, lagi. Pak, tetap harus diuploadkan sebagai record ya, Ya udah, record uploadnya story. udah, Pak. Nah, Nah, tenang aja. Nih, ya. tinggal masukkan tuh dia, Pak. Tuh, tinggal tunggu. Jadi bikin artikel tuh yang paling penting datanya dulu. Kita punya datanya, Pak. Ya. Jangan sampai tidak punya data. Kalau Anda tidak punya data, Anda pasti halu, Pak. Ngaco, wes, kahayang. Coba kita lihat dulu Pak Ya, Pak hasilnya. Ngaco seperti artikel yang kita udah upload ke Bapak. Kan dimaklum ya Pak masih belajar. Makanya belajarnya harus rada cepat nih, ya. Mumpung Ya. puasa, Pak. Mumpung puasa. Mumpung disuruh di Ya. rumah, nih. Ya. Bentar Jadi nih. kayaknya minggu depan masih mau masuk, Bapak, atau mau udah selesai nih? Untuk Masuk, Pak. Emang masuk Anda ya? libur? Ada sih sebagian dosen ada yang udah off Libur mah nanti aja minggu keempat lah. minggu keempat ya. Oke, Minggu siap. keempat. Oke, siap. Ini Pak, bentar. Mudik Bapak. Oh, mudik. Ya kan kalau online mah mau di mana aja, mau. Siap Kecuali Pak. kalau Siap, biasanya di Pak, jalan, siap. nah, di jalan. Oke. Nah, ini nih. Ini bisa diperketat dengan menggunakan 500 kata atau apa, terserah. Tapi ini kalimat ini atau prompt inilah yang menjadi pedoman kita dalam menyusun artikel, merapihkannya dan lain-lain. Makanya saya berharap Bapak Ibu mengikuti alur-alurnya itu biar ketemu. Tinggal Anda cari artikel untuk melengkapi ininya Pak, referensinya. Gitu. Ya. Oke dah, ini sambil muter-muter nanti saja mungkin kita lanjutkan ya. Kalau Ya, ada betul, Pak. Makasih Baik, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nanti dikirim filenya, Pak. ini Pak, nanti Bapak ini bisa dikirim nggak videonya nanti Bapak? bisa, nanti saya kirimkan link YouTube. Ini kan saya upload di YouTube saya, Bu. Iya, iya. Oke, siap. Siap. Terima kasih, Insya Pak. Allah, tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mohon Bapak. Tolong ditulis yang absensi ya, absensinya ditulis, yang hadir yang tidak hadir siapa ya.